Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Allah SWT. Tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang pengertian penyembelihan, yang kedua tentang rukun penyembelihan, yang ketiga syarat-syarat penyembelihan, dan yang keempat tentang sunnah dalam penyembelihan. Ayo, siapa yang sudah siap belajar? Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ada gambar-gambar tentang penyembelihan hewan kurban. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata penyembelih atau sembelih? Ada yang tahu apa maksud dari kata penyembelih atau sembelih? Ya, jadi penyembelih atau sembelih itu berasal dari bahasa Arab al-zakah yang berarti wewangian, manis, lezat, dan sempurna. Sedangkan secara istilah, sembelih itu adalah memutuskan jalan makanan, minuman, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang akan disembelih menggunakan alat pisau, pedang, atau alat tajam yang sesuai dengan syarok. Paham? Nah, ketika kita mau menyembelih hewan, itu ternyata ada 4 saluran yang harus terputus. Kalau dalam biologi itu dinamakan yang pertama esofagus, yang kedua trakea, yang ketiga arteri, yang keempat vena. Nah, keempat saluran ini semuanya harus terputus supaya darahnya itu keluar semua dan supaya sempurna dalam penyembelihannya. Faham? Tadi apa aja 4 salurannya harus putus? Ya benar, yang pertama adalah esofagus, yang kedua adalah trakea, yang ketiga adalah arteri, dan yang keempat adalah vena. Kita lanjut ke rukun dan syarat penyembelihan ya. Jadi kalau rukun itu adalah hal yang harus ada ketika penyembelihan, sedangkan syarat-syarat penyembelihan adalah syarat-syarat yang masing-masing rukun penyembelihan gitu. Jadi gini, ada 3 rukun dalam penyembelihan. Yang pertama adanya orang penyembelih, yang kedua hewan yang disembelih, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan dalam penyembelihan. Nah, masing-masing rukun ini ada syaratnya. Untuk penyembelih, syaratnya yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal sehat, yang ketiga adalah mampu mengucapkan nama-nama Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah hewan yang disembelih. Syarat-syaratnya hewan yang halal dan hewan yang masih hidup. Kemudian alat yang digunakan dalam penyembelihan, syarat-syaratnya benda tajam, yang kedua bukan gigi, tulang, dan kuku. Paham? Kemudian kita lanjut ke sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Jadi anak soleh dan solehah, Ibu mau ngasih tahu ini. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan itu yang pertama, mengasah alat untuk penyembelihan hingga tajam. Yang kedua, tidak mengasah benda itu, alat itu di depan hewan yang akan disembelih. Tidak menyembelih hewan di depan hewan lainnya dan tidak menariknya dengan kasar. Kemudian yang ketiga, menghadap ke kiblat. Yang keempat, adapun unta ketika menyembelihnya itu harus dalam keadaan berdiri. Bagaimana anak soleh dan solehah, sudah paham?
Jika sudah paham materi hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara penyembelihan dan hal-hal yang memakruhkan dalam penyembelihan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.